Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih membahas tentang SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat menerapkan dan melaksanakan SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. Pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam video kali ini yaitu pokok bahasan yang terakhir, yaitu penerapan SOP penataan produk. Untuk pokok bahasan pertama sampai dengan kelima, kita bisa melihat atau mereview kembali video-video ibu sebelumnya untuk mengetahui dasar-dasar dari penataan produk sampai dengan SOP penataan produk. Yuk kita langsung aja masuk ke pokok bahasan yang terakhir, penerapan SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik. Untuk yang pertama yaitu kita akan memahami penerapan SOP display produk fashion dan kosmetik. Apa sih produk display? Apa sih produk fashion? Produk fashion yaitu produk yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan memiliki style yang sedang trending dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, di sini fashion menggambarkan kebudayaan, perasaan, pemikiran, dan gaya hidup orang-orang dalam satu kurun waktu. Seperti itu. Selanjutnya, untuk karakteristik dari produk fashion itu sendiri. Jadi sebuah produk dikatakan fashionable jika produk-produk memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah konsumen bersedia untuk meluangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk memperoleh produk ini. Lalu yang kedua merupakan produk berbeda dengan produk sejenisnya dalam hal style yang dikeluarkan oleh kompetitor. Lalu yang ketiga adalah barang fashion ini dikriteriakan, ada yang disebut barang putus atau barang yang dibeli dengan sistem putus, artinya segala sesuatu setelah barang tersebut dibeli menjadi resiko dari si pembeli. Lalu yang kedua adalah barang konsinyasi, yaitu barang milik supplier yang dititipkan. Ada juga jenis-jenis dari produk fashion. Nah, secara rincinya jenis-jenis produk fashion itu meliputi ada pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, pakaian bayi, pakaian aksesoris, juga aksesoris macam-macam ya. Selanjutnya ada perlengkapan bayi, tas wanita, tas pria, sampai dengan kosmetik. Selanjutnya adalah SOP penataan produk fashion. Nah, SOP dalam penataan produk fashion ini untuk visual merchandising yang terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama adalah prinsip penataan barang fashion meliputi penataan barang baru. Lalu labeling adalah langkah pertama dalam melakukan visual merchandising. Selanjutnya adalah pendisplayan. Nah, pendisplayan ini adalah langkah kedua setelah melakukan labeling. Nah, di sini langkah-langkah pendisplayan produk fashion ini diantaranya adalah menentukan kriteria, terus teknik pemajangannya bagaimana dan seperti apa, dan penggunaan lemari kaca ataupun showcase-nya. Lalu yang keempat adalah visual presentation dan medianya. Menggunakan sarana-sarana sebagai berikut. Yang pertama adalah show window atau window display, menggunakan juga center point, stage display, focal point, sampai dengan wall display. Lalu ada juga alat bantu dari display fashion. Nah, di sini ada beberapa alat bantu display fashion. Yang pertama adalah fixture sebagai sarana ataupun media untuk mengatur barang dagangan. Lalu juga ada T-stand. Seperti yang kalian lihat di layar, T-stand itu merupakan media untuk menggantung hanger yang berbentuk seperti huruf T. Lalu ada juga gawang. Gawang di sini adalah media untuk menggantung hanger berbentuk seperti gawang. Lalu ada juga hanger, alat untuk menggantung produk. Ada pula dressmaking, yaitu dress khusus dibuat untuk memajang setelan. Ada juga swastika. Swastika ini sama seperti T-stand tapi ganda, mempunyai 4 arah. Selanjutnya untuk alat bantu display fashion ada showcase, ada hambalan,
Lalu juga ada wagon biasanya untuk barang-barang obrolan, ada juga table presentation di sini untuk penataan contoh produk. Lalu ada juga manikin. Manikin ini adalah patung seluruh badan atau full body. Lalu ada juga torso. Torso ini patung setengah badan yang digunakan untuk mendisplay produk fashion. Ada juga platform. Platform ini biasanya untuk mendisplay sepatu dan dompet. Lalu juga ada waterfall. Waterfall ini besi untuk menggantung hanger yang arahnya menurun. Biasanya menempel pada back wall atau alat untuk menggantung pakaian yang berbentuk seperti bracket yang mempunyai sekat-sekat yang menggantungkannya. Selanjutnya ada juga back wall. Back wall ini adalah dinding yang dapat digunakan untuk memajang barang. Ada fitting room, ini juga penting untuk alat bantu sebagai display fashion itu. Selanjutnya ada bracket. Bracket ini media untuk memasang hambalan. Dan yang terakhir adalah single hook. Single hook seperti yang kalian lihat di layar di sini adalah media untuk menggantungkan produk seperti dasi, topi, ikat pinggang dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah penerapan SOP display produk food, drink, dan fresh. Nah, untuk SOP penataan produk food, drink, dan fresh ini hampir sama dengan penataan supermarket dan penataan produk fashion. Bedanya hanya dalam alat bantu ataupun tempat pemajangannya. Di sini ada tempat yang digunakan untuk penataan produk food, drink, fresh. Biasanya dibuat suatu ruangan seperti dapur umum yang letaknya tuh agak jauh dari keramaian. Nah, untuk SOP dalam penataan produk food, drink, dan fresh ini untuk visual merchandising terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah labeling. Labeling ini adalah langkah pertama dalam melakukan visual merchandising dengan pendisplayan barang fashion. Selanjutnya yang kedua adalah pendisplayan. Nah, langkah ini adalah langkah kedua setelah pelabelan. Di sini menentukan kriteria, lalu teknik pemajangannya seperti apa dan bagaimana, dan penggunaan lemari kaca ataupun showcase. Lalu yang ketiga adalah visual presentation dan medianya. Di sini penggunaan visual presentasi ini harus tepat dan benar, seperti itu. Lalu ada juga alat bantu display food, drink, dan fresh seperti yang dibilang di awal. Jadi alat bantu untuk pendisplayan food, drink, dan fresh itu sebenarnya sama, cuma yang membedakan adalah alat bantunya. Dan apa sih alat bantu untuk pendisplayan food, drink, dan fresh ini? Yang pertama adalah pendisplayan sayuran. Jadi alat bantunya adalah showcase, nampan, pisau, talenan, mesin wrapping, cooler room, tali, label, dan POP. Selanjutnya untuk pendisplayan buah meliputi showcase, lalu ada cooler room, ada label. Lalu ada juga pendisplayan daging. Nah, alat bantunya yaitu showcase, frozen island, nampan, mangkuk, es serut, potongan jeruk nipis, plastik wrapping, POP, label, dan nampan. Lalu ada juga pendisplayan diary. Di sini meliputi frozen island, showcase, rak, tag harga, terus juga plastik wrapping, chiller, lampu, dan label. Lalu ada juga alat bantu untuk produk makanan dan minuman yaitu rak, gondola, POP, dan label. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang penerapan SOP penataan produk untuk food, drink, fresh, dan kosmetik. Semoga apa yang kita pelajari dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan di awal. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mereview kembali video-video ibu sebelumnya dan video ini untuk lebih memahami atau mencari sumber lain sebagai referensi kalian. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.